Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hana Masfufah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Kitab Marasil Abu Daud. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Abu Daud. Imam Abu Daud memiliki nama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Beliau adalah seorang imam dan tokoh ahli hadis serta pengarang kitab Sunan. Beliau belajar hadis dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya. Imam Abu Daud dikenal dengan seorang yang jujur, takwa, dan adil. Selain sebagai periwayat hadis, pengumpul dan penyusun kitab hadis, Abu Daud juga dikenal sebagai ahli hukum dan sekaligus kritikus hadis yang baik, sehingga beliau dijuluki Al-Hifz, Al-Tam, Al-Ilm, Al-Wafir, dan Al-Fahm Al-Thaqib fi Al-Hadith. Di antara guru-guru beliau yang paling menonjol antara lain Ahmad bin Hanbal, Al-Qan'abi, Abu Amr Ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abdul Walid At-Tayalisi, dan lain-lain. Adapun ulama yang pernah menjadi muridnya dan yang meriwayatkan hadisnya antara lain Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman An-Nasai, Abu Bakar bin Abi Dawud yang merupakan putranya sendiri, Abu Awana, dan lain-lain. Selanjutnya, identifikasi kitab Marasil Abu Daud. Pengertian Marasil sendiri ialah ma saqatu minhu sahabah, yaitu hadis yang gugur perawinya dari tingkatan sahabat. Setidaknya ada 4 pendapat yang kaitannya dengan pengertian Marasil. Pertama, hadis yang disandarkan kepada Nabi dari tabi'in senior yang mereka peroleh kebanyakan dari sahabat, seperti dari Sa'id ibnu Musayyab, Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Adapun hadis yang disandarkan kepada tabi'in junior dari Nabi maka tidak dinamakan hadis mursal, akan tetapi dinamakan hadis munqati. Kedua, hadis yang disampaikan tabi'in dari Rasul, baik itu diriwayatkan oleh tabi'in senior atau tabi'in junior. Pendapat ini yang masyhur dalam kalangan ahli hadis, dan pendapat ini pula yang dipakai oleh Al-Hakim. Ketiga, hadis yang gugur sanadnya satu perawi di mana saja, atau dalam istilah lain hadis munqati. Pendapat ini yang dianut oleh ulama, usul, dan para fuqaha. Dan yang keempat, perkataan atau pendapat selain sahabat dengan mengatakan Rasul pernah bersabda. Pendapat ulama terkait dengan status hukumnya. Yang pertama, menurut Imam An-Nawawi, hadis mursal ini hadisnya dhaif lagi tertolak, tidak wajib diamalkan. Dan ini yang dipegang oleh sebagian besar ulama hadis, juga disampaikan Imam Muslim dalam muqaddimah kitabnya. Yang kedua, hadis mursal diterima secara mutlak. Pendapat ini dipakai oleh Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali. Pendapat ini adalah yang disampaikan oleh jumhur. Akan tetapi di syaratnya, orang yang meriwayatkan hadis mursal tersebut dinilai thiqah dan harus terjaga periwayatannya dari orang-orang yang tidak thiqah. Dan yang ketiga, madhab pertengahan. Madhab ini diambil oleh Imam Syafi'i, yaitu hadis mursal yang diambil dari tabi'in senior atau dikuatkan dari hadis mursal yang diterima atau dikuatkan dari qaul sahabat atau difatwakan oleh sejumlah ulama seperti yang diriwayatkan. Dalam kitab Al-Marasil ini, Imam Abu Daud mengumpulkan hadis-hadis yang menurutnya mursal dan mengurutkan hadis-hadisnya sesuai dengan bab fikih yang di dalamnya terdapat sejumlah 544 hadis, 144 bab, yang dimulai dengan bab Thaharah dan diakhiri dengan bab Tahayul. Berikut adalah isi dari kitab Al-Marasil Abu Daud, di mana sebelumnya dipaparkan bahwa daftar isi dari kitab Marasil ini diawali dengan bab Thaharah dan diakhiri dengan bab Tahayul. Hadis pada bab pertama, bab Thaharah, yaitu An Talhah ibni Abi Qanan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yabula fa ata ghazran min al-ardi akhadha 'udan min al-ardi fanakatha bihi hatta yuthra thumma yabul. Hadis kedua,
وعن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. Jadi Thalha ibni Abi Qanan ini adalah tabi'in, di mana dalam hadis ini Thalha ibni Abi Qanan itu meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang disebut sebagai hadis mursal karena tidak ada perawi dari tingkatan sahabat. Begitupun hadis kedua, Hasan meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.